Halo sahabat semua, jumpa lagi dengan admin. Pastinya kalian saat ini sedang berada di channel Sarjana Wibu. Bagaimana kabar kawan-kawan pada hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini, admin akan melanjutkan cerita manhwa yang berjudul Legendary Spear Knight. Dan ini adalah video part yang ke-34. Bagi kalian yang belum mengetahui atau ketertinggalan alur cerita dari manhwa ini, silahkan kalian tonton pada video admin sebelumnya. Untuk link video juga sudah ada di deskripsi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita masuki alur ceritanya. Cerita kemudian berlanjut pada chapter kali ini. Pada awal mulanya kita diperlihatkan Theta yang merasa kelelahan setelah pertarungan sengit melawan Fervor dan juga pasukan mayat hidupnya. Nampak pertarungan di sana masih saja berlanjut. Meski Fervor telah musnah, akan tetapi pasukan monsternya masih ada dan bertarung melawan mereka. Theta menyebut kalau naga itu sangatlah kuat dan masih banyak lagi pasukan zombie yang lainnya, sehingga ia merasa kalau mereka sudah tidak punya kesempatan untuk menang. Namun Joshua kemudian telah tiba di sana setelah membunuh Fervor. Joshua memerintahkan kepada seluruh pasukan mayat hidup di sana untuk segera berhenti dan mengambil alih pimpinan terhadap mereka. Joshua bahkan memerintahkan kepada mereka semua untuk berlutut. Dalam sekejap seluruh pasukan Lich milik Fervor yang sebelumnya adalah musuh, kini mereka tunduk terhadap tuan baru mereka. Selain pasukan Lich, Joshua juga memerintahkan kepada monster naga untuk mendekat kepadanya. Theta sungguh sangat terkejut melihat hal itu. Naga legendaris tersebut bahkan langsung menjadi patuh dengan Joshua, padahal kekuatannya sangatlah hebat. Para monster itu kemudian menghilang dari sana. Ya, itu semua adalah ulah Joshua yang menyimpan kembali para pasukan mayat hidup tersebut. Mereka sungguh terkejut karena Joshua telah menyerap seluruh pasukan Lich yang ada di sana. Theta menyebut kalau Joshua adalah kerajaan zombie berjalan. Tiba-tiba terdengar suara yang mengatakan, "Aku tidak menyangka semua akan berakhir seperti ini." Itu adalah pesan suara melalui sihir, dan Joshua mengenali suara itu adalah suara dari Asmodeus. Mendengar nama Asmodeus membuat Theta menjadi khawatir, karena ia mengetahui bahwa Asmodeus merupakan demon tingkat tinggi. Bayangan Asmodeus kemudian muncul di hadapan mereka sambil tertawa. Asmodeus menjelaskan kepada Joshua, hilangnya Raja Iblis di dunia demon membuat 8 Demon King yang memiliki power of sin bertarung untuk memperebutkan posisi Raja Iblis untuk menjaga keseimbangan. Tentu saja Asmodeus juga berharap akan ada seseorang yang mengganggu keseimbangan ini, dan itu semua bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Asmodeus berharap kalau Joshua yang akan menjadi pengganggu perseteruan itu. Itulah alasan kenapa Asmodeus muncul di dunia manusia. Dengan kekuatan yang Joshua miliki saat ini, dia yakin Joshua akan mampu merusak keseimbangan tersebut dan mengembalikan kejayaannya yang telah hilang di masa lalu. Namun Asmodeus menjelaskan kalau ia tidak bisa langsung turun tangan untuk mencapai tujuannya saat ini. As berpikir apakah Joshua memiliki kekuatan yang setara dengan 8 Demon King. Karena itu adalah hal yang mustahil, kecuali Joshua adalah reinkarnasi dari Demon King yang ada di dunia demon. Joshua tidak mempercayai apa yang telah dikatakan oleh Asmodeus, karena Asmodeus adalah demon yang serakah, yang dikenal karena hasrat keinginan yang tak pernah puas melebihi demon yang lainnya. Joshua meminta agar Asmodeus mengatakan tujuan yang sebenarnya dari demon serakah itu. Kalau kau memang penasaran dengan tujuanku, silahkan datang langsung dan temui aku. Aku akan menunggumu di bukit munculnya bulan hitam, ucap Asmodeus. Joshua hanya diam saja dan tidak berkata apapun.
Sesuatu kemudian muncul dan dikirimkan langsung oleh Asmodeus untuk diberikan kepada Joshua. Rupanya itu adalah segel kontrak kerjasama yang ditawarkan oleh Asmodeus untuk Joshua. Mereka memang tidak tahu apa sebenarnya tujuan dari Asmodeus, namun membuat kontrak dengan demon adalah sesuatu hal yang buruk. As meminta agar Joshua tidak menerima kontrak tersebut karena mereka tidak pernah tahu demon seperti apa yang akan muncul di hadapan mereka. Akan tetapi Joshua tidak peduli dan tetap menerima kontrak itu karena ia yakin demon apapun yang akan muncul tetap akan bisa dikalahkan oleh Joshua dengan mudah. Cahaya yang sangat luar biasa kemudian memancar dari segel kontrak tersebut. Apabila Demon King sungguhan yang akan muncul di sana, dunia bisa saja akan menjadi neraka, ucap As kepada Joshua. Dari atas langit kemudian sesuatu muncul dan menyambar di depan Joshua. Sungguh aura kekuatan yang sangat dahsyat muncul di sekitar mereka. Energi demon yang meluap-luap. Demon seperti apakah yang akan muncul di sana? As yang merasakan kekuatan mengerikan itu muncul di hadapan mereka. Tubuhnya pun sampai gemetar ketakutan. Namun ternyata demon yang muncul berbentuk kecil dan sangat lucu, seperti binatang peliharaan saja. Situasi yang mencekam kemudian berubah menjadi baik-baik saja. Iselin bahkan langsung terpikat dengan demon lucu tersebut. Setelah berhasil mengalahkan Ferfer di sana, mereka kemudian akan melanjutkan perjalanan di menara trial tersebut. Di perjalanan itu, As masih saja merasa curiga dengan demon yang nampak terlihat lucu, karena As merasakan sesuatu yang sangat mengerikan darinya. Teta hanya menyarankan agar mereka mengamati demon itu terlebih dahulu, asalkan tidak membahayakan bagi mereka. Teta kemudian mengajak Joshua untuk kembali dan keluar dari Tower of Trial karena mereka sudah tidak ada keperluan lagi di sana. Namun Joshua sangat ingin memanjat sampai akhir menara dan memperoleh hadiahnya. Seseorang misterius kemudian muncul di hadapan mereka dan menghalangi keinginan Joshua untuk menyelesaikan Trial of Tower itu. Rupanya, seseorang tersebut adalah Tuan Crevice, sang Black Dragon. Hingga saat ini belum pernah ada orang yang berhasil menerima hadiah di Trial of Tower. Black Dragon ingin Joshua kembali saja dan tidak melanjutkan perjalanan di sana. Emangnya siapa yang memutuskan boleh atau tidaknya aku menyelesaikan misi di sini? Ucap Joshua kepada Black Dragon. Black Dragon berkata dengan santainya bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk mereka bertengkar. Karena sebentar lagi benua ini akan berubah menjadi lautan darah, ucapnya. Bukan hanya dunia manusia, namun desa-desa manusia tempat Joshua lahir dan hutan para elf juga tidak akan terhindar dari lautan darah. Ada banyak hal yang harus dibicarakan oleh Joshua dan Black Dragon setelah mereka saling bertemu. Wanita itu bahkan mengancam Joshua jika Joshua tetap keras ingin naik ke lantai atas Trial of Tower. Joshua hanya diam saja dan berpikir kalau dia juga membutuhkan informasi dan rekan seperti Black Dragon untuk menyelesaikan masalah di dunia manusia. Scenes kemudian berpindah memperlihatkan di kediaman Duke Agnus. Saat ini ibu Joshua sedang berbincang dengan Nona Vanessa. Siapa sangka kalau Lucia adalah saudara dari Nona Vanessa. Sebenarnya nama Lucia yang asli adalah Asiru van Brighton. Dengan kata lain, ibu Joshua adalah keturunan dari keluarga kekaisaran. Lucia berpura-pura tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh Vanessa. Vanessa pun memahami kalau Lucia berpura-pura tidak tahu karena Lucia takut jika sesuatu yang buruk terjadi terhadap Joshua jika identitas asli dari Lucia sampai terbongkar. Vanessa akan tetap menjaga rahasia ini dengan syarat Lucia harus membantunya untuk meyakinkan Duke Agnus agar secara resmi mewariskan keluarga bangsawannya kepada Babel. Vanessa juga akan membantu Lucia untuk meminta Kaisar Markus mencabut tuntutannya terhadap Joshua. Lucia hanya terdiam dan mulai memikirkan negosiasi tersebut demi Joshua. Seseorang kemudian mengetuk pintu ruangan mereka saat ini berada.
Sifon menyampaikan suatu kejadian yang buruk bagi mereka, bahwa Kaisar Markus telah mengumumkan kalau Avalon akan mengurangi jumlah keluarga 5 Duk Agung menjadi 3 saja. Informasi tersebut tentu saja sangat mengejutkan Lucia dan juga Vanessa. Apalagi salah satu dari keluarga yang dicabut gelar bangsawannya adalah keluarga Duk Agnus. Vanessa bertanya apakah Arden hanya diam saja saat Kaisar melakukan hal itu. Menurut informasi yang beredar, Duk Agnus saat ini sedang berduka karena Joshua yang diasingkan dari kerajaan Avalon. Beliau bahkan menghilang, ucap Sifon. Saat pembicaraan berlangsung di sana, tiba-tiba beberapa orang masuk dan menghancurkan jendela istana. Sifon mencoba untuk melindungi kedua nona tersebut, akan tetapi orang yang datang di sana bukanlah orang biasa. Dia adalah Blackwine, badan intelijen yang berada di bawah Kaisar Avalon secara langsung. Dan ia datang ke sana untuk membawa Nona Asiru. "Ikutlah bersama kami, wahai Tuan Putri," ucapnya. Scenes kemudian memperlihatkan Duk Agnus yang ternyata saat ini sedang ditahan di istana kekaisaran. Saat ini Duk Agnus telah menerima hukuman dari Kaisar Markus atas tindakan dari anaknya yaitu Joshua. "Semua ini pasti akan merusak reputasi sang Black God dari Avalon," ucap Kaisar Markus. Kaisar Markus menyebut seorang anak pasti mirip dengan ayahnya. Kaisar Markus menyebut bahwa Duk Agnus tetaplah seorang kesatria yang dibanggakan oleh banyak orang. Beliau juga memberikan kesempatan kepada Duk Agnus untuk memohon ampunan atas tindakan dari Joshua. "Kalau kau memohon ampunan, maka aku akan memaafkan tentang apa yang telah kau lakukan kepada adikku Asiru," ucap Kaisar Markus. Duk Agnus menunjukkan wajah terkejut, ekspresi dari seorang pria yang mengkhawatirkan sesuatu. Duk Agnus dituduh telah menculik putri kekaisaran Avalon dan sampai-sampai memiliki seorang anak darinya. Tentu saja hukuman berat adalah hukuman yang pantas bagi seseorang yang telah melakukan hal tersebut. "Apakah kau berpura-pura tidak tahu? Lalu bagaimana caramu untuk melindungi seluruh keluargamu?" tanya Kaisar Markus. "Hentikanlah pemberontakanmu terhadap Avalon. Setelah itu maka istri dan seluruh keluargamu akan aman. Pikirkan tentang orang tuamu yang sudah meninggal lebih dulu. Bukankah kau dulu juga ingin melindungi mereka?" tanya Kaisar lagi kepada Duk Agnus. Sekitar 40 tahun yang lalu, seorang wanita, putri kedua dari Baron Pesterosse yang bernama Mariana, bertemu dengan Pangeran Douglas van Brighton di acara pesta. Karena kecantikan putri Mariana, Pangeran Douglas ingin menjadikannya seorang istri dan mengajaknya untuk hidup bersama di istana. Wanita itu kemudian berpikir, menolak atau menerima tetaplah sama. Masa depannya kini telah hancur. Bagaimana tidak, kalau ia menikah dengannya, maka saat pangeran sudah tidak tertarik lagi padanya, maka istrinya yang lain pasti akan mengeksekusinya. Dan jika ia menolak, maka sang pangeran pasti akan membuat keluarga Pesterosse berada dalam bahaya. Saat kebingungan tersebut melanda Mariana, tiba-tiba seorang kesatria Avalon datang dan menyapa Yang Mulia. Dia adalah Toben von Agnus. Toben mengaku kalau putri Mariana telah bertunangan dengannya. Pangeran nampak menunjukkan raut wajah tidak suka setelah mendengar informasi tersebut. Dengan sopan, Toben menceritakan kebersamaannya dengan putri Mariana sejak kecil. Ia pun meminta agar pangeran menarik kembali permintaannya untuk menikahi putri Mariana. Pangeran Douglas menunjukkan wajah marahnya, karena baru kali ini ada seseorang yang berani menghalangi keinginannya terhadap seorang wanita. Seiring berjalannya waktu, akhirnya mereka pun menikah dan melahirkan satu orang anak laki-laki. Toben sangat senang karena ia memiliki anak pertama yaitu laki-laki. Mariana telah menentukan pilihan nama untuk anak mereka. Sebuah nama yang memiliki makna menjalani hidup dengan penuh keyakinan. Sebuah nama yang melebihi manusia. Sebuah nama dari sang legenda yang artinya adalah dewa. Nama anak tersebut adalah Arden. Arden yang kelak menjadi ayahnya Joshua. 12 tahun kemudian Arden telah menginjak usia remaja.
Saat ini ia sedang berlatih di Akademi Kekaisaran Avalon melawan seorang pangeran. Ternyata pangeran tersebut adalah anak pertama dari Pangeran Douglas, pangeran yang dulu ingin menikahi Mariana. Ini adalah sebuah kehormatan besar bagi saya bisa berlatih tanding dengan Pangeran Marius, ucap Arden. Arden teringat pesan ayahnya, kalau dia berlatih melawan pangeran, maka bertarunglah secara biasa dan mengalah. Karena tak ada untungnya juga menang melawan pangeran. Karena menang melawan pangeran akan membawa hal buruk terhadap keluarga mereka. Oleh karena itu, Arden berusaha untuk bertarung, lalu kemudian mengalah. Nampak Pangeran Marius mulai bisa mendesak Arden di sana. Pertarungan mereka masih saja berlanjut. Arden bahkan juga balik melawan dengan santai. Pangeran Marius yang marah kemudian menghina Arden yang berasal dari keluarga rendahan. Arden mulai terpancing dan bertanya, "Maaf, barusan kau berkata apa?" ucap Arden. Marius sekali lagi menyebut Arden berasal dari keluarga yang hina dan juga rendahan. "Apakah ibumu tidak mengajarimu sopan santun untuk mengalah pada keluarga kekaisaran yang lebih tinggi dari keluargamu?" tanya Marius. Marius kemudian bergerak menyerang sembari menyinggung ibunya Arden yang pernah menolak permintaan yang mulia kaisar. "Dasar ibumu tidak tahu terima kasih," ucapnya lagi. Arden yang tersulut emosinya kemudian mulai marah dan serius dalam bertarung. Ia bahkan mematahkan tangan dari Pangeran Marius. Marius pun berteriak kesakitan akibat serangan yang dilakukan oleh Arden. Tentu saja Arden sangat marah dan dia tidak akan membiarkan Marius pergi begitu saja setelah menghina ibunya. Salah satu perwira kerajaan Avalon berteriak dan meminta agar Arden berhenti menyerang Pangeran Marius. Namun Arden tetap melakukannya dan mengarahkan pedang kayunya ke kepala Pangeran Marius. Beruntung bagi Marius, seseorang datang dan menahan serangan dari Arden. "Pertunjukanmu memang menghibur, tapi apakah kau sudah siap menerima hukumannya? Harusnya kau tahu apa yang akan terjadi jika seseorang berani menyakiti keluarga kekaisaran," ucap Pangeran Avalon saat itu, yaitu Marcus van Brighton yang sekarang ini menjabat sebagai Kaisar Avalon. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Sungguh cerita ini sangat menarik dan seru untuk kita nantikan bagaimanakah lanjutan ceritanya. Nantikan lanjutan ceritanya pada video admin berikutnya. Dan ini adalah akhir dari cerita pada video kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita pada video kali ini? Silahkan kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Like video ini jika kalian suka, serta bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Baiklah, sampai di sini dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Admin izin pamit undur diri dan admin ucapkan terima kasih banyak.